Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi 9 Agustus 2026. Kita bersyukur oleh karena pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sehingga pada saat ini kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar firman Tuhan. Bacaan hari ini terdapat dalam Matius 6 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-24. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang Maha Kasih, selamat pagi Tuhan. Kami mengucap syukur atas segala napas kehidupan dan kesegaran tubuh yang masih Engkau karuniakan bagi kami pagi hari ini. Sebelum kami memulai seluruh kesibukan dan aktivitas kami rindu untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Berikan kami keheningan hati dan hikmat surgawi agar kami dapat memahami pesan-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Matius 6 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-24. Harta di surga. Janganlah mengumpulkan harta bagi dirimu di bumi, di mana ngengat dan karat merusaknya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Namun, kumpulkanlah bagimu harta di surga yang tidak dirusak oleh ngengat dan karat, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Sebab, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu itu menjadi gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, sebab ia akan membenci yang seorang dan yang mengasihi yang lain. Atau ia akan setia pada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Demikian firman Tuhan. Harta bukan tuan. Dalam bahasa Toraja Tangia Ianan Ladi Pengkaolai. Di perantauan, orang Toraja dikenal pekerja keras. Kita akrab dengan ungkapan entanan raka sang pulona. Merantau dengan modal 10 jari. Sejak kecil pun kita selalu diajar untuk tidak berpangku tangan, tidak hidup malas seperti orang yang selalu meletakkan kedua telapak tangannya di dalam ketiak atau makkuko kalepak. Karena itu, ketika Yesus berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi," kita bisa bertanya, apakah kerja keras itu salah? Bukankah membangun kehidupan adalah tanggung jawab? Firman ini bukan melarang kerja keras, melainkan menata hati agar harta tidak menjadi pusat hidup. Pada zaman Yesus, ketimpangan ekonomi sangat tajam. Di bawah tekanan kekuasaan penjajah Romawi, banyak orang miskin, sementara segelintir elit menimbun kekayaan utamanya melalui pajak. Mengumpulkan harta sering berarti memanfaatkan sistem yang menindas tersebut untuk memperkaya diri. Karena itu Yesus menegaskan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Masalahnya bukan jumlah harta, melainkan siapa Tuhan yang kita layani. Kuasa doa dapat benar-benar merusak hati manusia, sehingga mudah menjadikan harta sebagai berhala. Pesan Tuhan Yesus jelas. Kita tidak dapat mengabdi kepada Allah dan Mamon sekaligus pada ayat yang 24. Hari ini Mamon bisa berupa karir, rasa aman finansial, atau gengsi sosial. Kita boleh bekerja keras, bahkan harus sebagai panggilan Allah
Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Terdapat di 2 Tesalonika 3 ayat 10. Namun hasil kerja bukan sumber keselamatan dan identitas kita. Kristuslah dasar hidup kita. Bekerjalah dengan 10 jari, tetapi biarlah hati tetap takluk pada Tuhan. Harta hanyalah alat, pengabdian kita hanya kepada Allah sang sumber berkat itu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta dalam sorga, kami mengagungkan nama-Mu dan bersyukur atas firman yang telah kami baca dan renungkan. Terima kasih untuk peringatan kasih-Mu yang mengingatkan kami agar tidak mengumpulkan harta di bumi yang dapat dirusak dan lenyap, melainkan mengumpulkan harta di sorga yang kekal. Ajar kami ya Tuhan untuk tidak menjadikan materi, kekayaan atau hal-hal duniawi sebagai tuan dalam hidup kami. Biarlah mata hati kami senantiasa tertuju kepadamu, sehingga kami hanya mengabdi kepada satu Tuhan, yaitu Engkau Allah sumber kehidupan kami. Bapa dalam surga, sepanjang hari ini kami menyerahkan seluruh rencana pekerjaan dan aktivitas yang kami jalani sepanjang hari ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati setiap jerih payah dan usaha kami agar menjadi sarana untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Jauhkan kami dari rasa cemas, keserakahan, dan keterikatan akan hal-hal duniawi. Pimpin hati kami agar senantiasa mencukupkan diri dan bersyukur atas setiap rezeki yang Engkau sediakan hari ini. Buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh atau terbaring sakit, Tuhan ulurkanlah tangan kesembuhan-Mu dan jamahlah bagian tubuh mereka yang sakit. Ingatkan mereka bahwa kekayaan sejati adalah kesehatan dan persekutuan yang dekat denganmu. Berikan ketabahan, pengharapan, dan kekuatan bagi mereka serta keluarga yang mendampingi, serta berkati setiap pengobatan yang sedang dijalani. Buat yang berulang tahun, kami juga bersyukur atas kebaikan-Mu bagi saudara-saudara yang merayakan pertambahan usia. Terima kasih penyertaan-Mu yang tak ternilai harganya sepanjang tahun-tahun hidup mereka. Kiranya di usia yang baru ini mereka semakin kaya dalam iman, kemurahan hati, dan perbuatan baik. Melimpahlah sukacita, kesehatan, damai sejahtera atas hidup mereka. Secara khusus kami membawa para orang tua, lansia di tengah-tengah kami dalam pangkuan kasih-Mu. Di masa tua mereka karuniakanlah ketenangan jiwa, kesehatan fisik, dan rasa sukacita yang melimpah. Kiranya mereka terus merasakan bahwa kehadiran-Mu adalah harta paling berharga yang tak pernah pudar oleh waktu. Jagalah mereka dari rasa cemas atau kesepian dan penuh hidup mereka dengan kasih dari keluarga serta jemaat. Bapa dalam surga, pimpinlah setiap langkah hidup kami agar seluruh pikiran, perkataan, dan perbuatan kami senantiasa menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik hidup dan harta sejati kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan harian Toraya pada hari ini dari Jemaat Laharoi Balikpapan. Kiranya kita semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.